Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-34, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang masih kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-34, ayat yang ke-30 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di depan mereka semua, raja berdiri dan membacakan dengan suara keras seluruh buku perjanjian yang telah ditemukan di dalam rumah Tuhan. Renungan hari ini berjudul Ditemukan Kembali, ditulis oleh Lisa Samra. Sahabat ODB, pada tahun 1970, seorang eksekutif perusahaan otomotif mengunjungi Denmark dan menemukan ada warga setempat yang memiliki Buick Dual Coal Patent keluaran tahun 1939. Karena mobil itu sebenarnya tidak pernah diproduksi secara resmi, jadi ini merupakan penemuan langka, satu-satunya mobil jenis itu di dunia. Saking senangnya dengan penemuan itu, si eksekutif membeli mobil tersebut, lalu menghabiskan banyak waktu dan dana untuk memperbaikinya. Saat ini, mobil unik tersebut masih tampil dalam koleksi kendaraan klasik terkenal di dunia. Harta karun terpendam bisa berupa banyak hal. Dan dalam kitab 2 Tawarik, kita membaca tentang penemuan harta karun yang lain. Dalam tahun ke-18 pemerintahannya sebagai Raja Yehuda, Yosia memperbaiki bait suci di Yerusalem. Dalam proses tersebut, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Kitab Taurat yang berisi 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama sepertinya telah disembunyikan beberapa dekade sebelumnya dari tentara musuh. Seiring waktu, kitab itu pun terlupakan begitu saja. Ketika diberitahu mengenai penemuan ini, Raja Yosia menyadari pentingnya kitab tersebut. Lalu Yosia mengumpulkan seluruh bangsanya dan membacakan seluruh isi kitab Taurat, sehingga mereka dapat berjanji untuk melakukan semua yang tertulis di dalamnya. Sungguh menjadi berkat luar biasa ketika kita dapat membaca ke-66 kitab dalam Alkitab. Harta yang tak ternilai harganya dan teramat penting bagi kehidupan kita hari ini. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat mengetahui Alkitab adalah harta yang sangat berharga? Lalu bagaimana Anda semakin memahami nilainya yang teramat penting bagi hidup Anda? Bapa Surgawi, tolonglah aku untuk bersuka cita dan menikmati harta berharga berupa kitab suci hari ini. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman